melatih bahasa, budaya itu orang Jerman ya. Saya punya teman orang Jerman. Soalnya kalau kita ngumpul orang Indonesia tuh nggak ada yang pernah pakai bahasa Jerman. Ngumpul sekampung kita ngobrol bahasa Indonesia semua. Sama aja kayak di sini kan orang-orang dari seperantauan misalnya, kalau ketemu ya kalau orang Minang ketemu orang Minang, ngobrol bahasa Minang. Bener. Ada perasaan pengen balik kan? Awal mas. Itu udah penyakit orang Indonesia kali ya, atau orang yang merantau ke Jerman terutama 3 bulan pertama itu pasti ada yang homesick dan pengen pulang. Beneran mikir gimana ya kalau pulang ya, aduh udah amat malu deh, karena semuanya udah berbeda mas, kehidupan kita 180% berbeda, 180 derajat berbeda dari yang di Indonesia, apalagi orang-orang yang tinggal dengan ART gitu ya. Wah itu pasti langsung shock banget. Dia mata kuliah berikan kesempatan itu maksimal 3 kali ujian. Jadi kalau semester ini kita ujian nggak lulus, boleh semester depan ujian lagi. Nggak lulus lagi, semester depan boleh ujian lagi. Lah chance nih, kalau misalnya nggak lulus lagi, kita DO. Di DO. Kalau mau kuliah di Jerman lagi harus ngulang dari awal dan nggak boleh masuk ke dalam fakultas yang ada mata kuliah tersebut. Selamat datang lagi Mas Farhan di Cerita Otka ya. Kemarin kita belum selesai ya obrolannya ya. Iya masih cukup panjang tuh kayak obrolannya tuh. Kemarin bahas terkait dengan ini ya, bagaimana mulai stutkol kan. Nah sekarang kita akan lebih bahas bagaimana kan Mas Farhan ini sudah merasakan kerja sambil kuliah juga ya. Kerjanya part-time itu kan? Kerjanya part-time. Nah ini kita akan bahas gimana sih bisa nggak sih untuk kerja part-time gitu untuk kuliah? Karena kan banyak yang bilang kerja part-time itu capek banget. Benar nggak sih? Nah sebenarnya kalau ngomongin capek karena kita ngelakuin 2 aktivitas dalam satu waktu ya udah pasti capek. Capek pasti. Udah pasti capek. Kalau misalnya di Jerman itu kita sebagai student itu udah ada batasan atau maksimum hours-nya sebagai student untuk kita bekerja. Itu maksimal kalau nggak salah pada zaman saya itu 20 jam per minggunya. Sama. Jadi nggak bisa lebih juga karena ya biar pemerintahnya juga tahu nih fokus mau kerja apa belajar. Gitu. Awal-awal kuliah di sana kan pasti akan ada shock mungkin ya. Apa sih yang pertama bikin shock? Kalau saya ya pada saat itu 3 bulan pertama homesick tuh wajar. Dari makanan beda, dari transportasinya, dari kita jauh dari keluarga. Dan dulu kita kemana-mana banyak teman, sekarang temennya cuma 1-2 dari awal lagi kan kita mulai hidup baru. Tapi yang jelas kalau menurut saya hal pertama yang paling penting adalah kita mempelajari dulu. Ini seperti apa sih karakteristik budayanya mereka, keseharian mereka seperti apa sih, cara berpakaiannya, cara membagi waktunya, kegiatan apa aja yang mereka lakukan setiap harinya setelah bekerja, setelah kuliah. Itu mereka ngelakuin apa aja sih gitu, sehingga kita dalam 1-2-3 bulan ya kita bahasanya blend in gitu ya, dan akhirnya kita menjadikan itu sebuah habit. Yang benar-benar bikin wah ini saya agak struggle banget nih untuk budaya ini atau apa gitu yang di Jerman. Yang bedakan adalah budaya individualnya sih. Sangat-sangat individual mas di sana. Kalau misalnya di sini kan kita mau ke tetangga sebelah kanan kiri itu sangat-sangat bisa gotong royong. Gak usah gotong royongnya deh. Kita ngobrol gampang banget. Untuk kita ke tetangga, kita ke orang baru kenal di MRT tadi misalnya saya pakai MRT tadi, saya ngobrol sama orang sebelah juga gampang gitu. Basa-basi tuh, budaya basa-basi sangat-sangat Indonesia banget gitu. Sedangkan di sana itu kalau misalnya di kereta pun itu diem semuanya. Kecuali mungkin anak-anak mudanya juga ya. Tapi yang bikin saya culture shock juga, hal pertama itu adalah budaya individualnya sih mas. Semuanya dilakuin sendiri. Itu nggak ada yang namanya bahu-membahu, gotong royong. Kalau sakit mana? Kalau sakit ya kita sendiri mas. Saya juga pertama kali ngalamin sakit, saya juga harus ke dokter sendiri. Karena kan harus ada izin buat ke kampus juga kan. Di obat ke apotek sendiri, ya udah di rumah juga sendiri. Alhamdulillah kalau punya teman bisa ya paling nggak jenguk gitu ya. Atau enggak, ini yang paling penting juga sih mas. Kita punya teman Indonesia yang punya kontak orang tua kita lah paling tidak. Kontak keluarga kita di Indonesia. Jadi tips ya? Betul. Jadi amit-amit kalau ada apa-apa ya mereka orang pertama yang tahu gitu. Kalau kita tinggal sendiri, kalau ada kenapa kan yang udah pasti kita telepon kan udah bukan orang tua, jauh gitu. Yang kita telepon pasti ya teman-teman terdekat kita di sana. Kemarin tuh sakit apa tuh waktu itu? Tapi pernah saya
sekali tahun 2017 atau 18 saya lupa itu kecelakaan kecil main futsal saya. Oh, apa? Jadi sebenarnya nggak jago-jago banget, Oh, tapi yes. kena ACL gitu. Oh, Kena ACL. oke, Udah kenapa? pemain bola profesional. Jadi jatuh sendiri juga, Mas. Oh, bukan sama musuh. Bukan sama musuh. Jatuh sendiri tapi salah jatuh, udah lutut kena apa segala macem, dioperasi selama 3 sampai 4 bulan saya pakai tongkat. Kalau saya nggak punya temen kan nggak mungkin tuh ada yang ngurusin. Oke. Sedangkan di sana dulu belum ada yang namanya Gojek gitu kan, belum ada ojek online. Ah, iya benar-benar. Udah ada satu tapi belum se-advance semasif itu juga gitu. Nah itu pentingnya menurut saya tips juga untuk kita punya kedekatan yang lebih lah sama 1, 2, 3 teman dari Indonesia. Indonesia. Kalau yang dari Jerman, Di Jerman sebenarnya bagus juga untuk melatih bahasa kita juga kan. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi urgent kan udah agak pasti susah ya. ya mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia juga. Kalau mereka info ke orang tua kita juga bingung juga Oke. kan. Penting banget ya buat teman-teman sobat Otka kalau pengen karir ataupun studi sama aja lah ya. Kan pasti mandiri kan, pasti akan sendiri. Itu wajib punya ada teman lah orang Indonesia, bestie lah ya. Betul, Orang betul, bestie yang betul. bisa kalau ada apa-apa orang tua yang di Indonesia. Betul. Tapi kalau pengen benar-benar ngelatih bahasa, budaya itu orang Jerman ya. Harus punya teman orang Jerman kalau Ada menurut waktu saya. itu? Ada lumayan banyak alhamdulillah pas saat kuliah. Kalau enggak, soalnya kalau kita ngumpul orang Indonesia tuh nggak ada yang pernah pakai bahasa Jerman, Mas. Indonesia semua. Udah pasti pakai kalau ngumpul persatuan pelajar Indonesia gitu atau ngumpul malam-malam aja gitu lagi puasa. Nggak mungkin kita ngobrol pakai bahasa Jerman, Mas. Oh, yes. Udah pasti sekampung kita ngobrol udahlah. bahasa Indonesia semua. Sama aja kayak di sini kan kayak Ya. di orang-orang dari seperantauan misalnya, kalau ketemu ya kalau Kalau orang pakai Minang satu. ketemu orang Minang, Iya, benar. ngobrolnya bahasa Minang. Bener. Iya, Gitu. oh iya sih benar. Banyak positifnya juga kalau kita banyak ngobrol sama orang-orang Deutscher namanya, orang-orang Jerman yang asli, itu akan melatih kita dengan struktur-struktur bahasa yang tidak dipakai pada saat kuliah. Karena kan kalau pada saat kuliah kan pakai bahasa-bahasa yang semi formal ya, pakai yang lumayan pakai grammar banget gitu. Tapi kalau misalnya sama anak muda, teman baru orang Jerman itu kan kita belajar slang words-nya lah ya. Oh iya benar. Gitu. Ketika mulai kuliah nih, kan kuliahnya itu sama nggak sih kira-kira sama kayak kuliah-kuliah di Indonesia? Kalau di sana langsung praktek atau gimana tuh? Saya pernah coba membandingkan sedikit sama kawan yang dia dari teknik mesin di ITB Bandung. Kurang lebihnya kalau semester 1-2 itu kan kalau di ITB namanya TPB ya, tahun pertama kalau nggak salah. Itu kurang lebihnya sebenarnya mirip-mirip. Ada teknisi mekanik itu TM, itu saya sempat coba tanya ke teman saya, terus beliau ngasih feedback, oh kurang lebihnya 60-70% sama-sama aja kok di tahun pertama. Tapi di tahun kedua, ketiga itu mungkin lebih advance dan lebih sedikit berbeda kali ya sama yang ada di Indonesia. Apa yang challenge-nya yang bikin agak Mas Farhan itu kayak, wah ini susah gitu, ada nggak sih? Secara prakteknya itu mereka lebih dalam lagi aja gitu ya, karena benar-benar kampus-kampus itu banyak yang bekerja sama langsung dengan perusahaan-perusahaan ternama di Jerman. Jadi misalnya kalau kita masuk ke, contohnya di kampus saya di FH Aachen gitu, itu kalau misalnya kita masuk ke ruang praktikumnya atau ruang prakteknya, itu ada beberapa mesin yang memang hasil pabrikannya Jerman asli dan perusahaan besar di sana. Salah satunya Bosch gitu. Itu ada salah satu mesin besar yang memang ya udah kerja sama. Saya nggak ngerti konsepnya apakah itu disubsidi, dikasih atau gimana. Tapi yang jelas ya itu salah satu bukti konkret bahwa hubungan antara pemerintah, kampus dan Dunia kerja lah ya. dunia kerja itu sama-sama connecting gitu, connected semuanya. Gitu. Jadi itulah yang membuat lebih advance lagi, lebih expert lagi menurut saya gitu. Lebih aplikatif juga lah ya. Lebih aplikatif juga gitu. oke. Dan juga kita dituntut untuk mencari tahu sendiri gitu cara kerja mesin ini segala macam, itu hanya paling dikasih tahu dalam pelajaran pertama. Sisanya ya kita aplikasiin sendiri, ini nomornya, angka-angkanya semuanya itu Kita harus tahu sendiri. tahu sendiri. Kita dari mana? Dari buku lagi ataukah dari mana? Dari buku iya, tapi juga mereka itu profesor-profesornya itu kan kebanyakan S3 kan, dokter-dokter juga. Dia tuh punya satu platform di website gitu, itu ada materi 1 sampai
materi akhir, mereka bikin videonya, bikin video prakteknya, bikin juga video, pokoknya semua A sampai Z-nya itu kita bisa pelajarin sendiri sebenarnya. Gitu. Tapi kita juga balik lagi kita punya materi kurikulumnya juga. Bukan buku sih Mas, waktu itu saya zaman 2016 gitu, itu udah dari website, dari portal. Oke, udah canggih ya. Udah canggih, jadi nggak ada print buku gitu, udah nggak ada. Oh, dan satu tips juga Mas, kita harus punya minimal 1 atau 2 teman belajar yang memang nih, mohon maaf ini orangnya emang pinter gitu. Jadi secara tak langsung kita manfaatkan untuk kita sama-sama belajar, karena kalau misalnya kita berkawan sama orang-orang yang main-main aja, udah pasti kita juga ikutan dong. Oh iya, gitu. Waktu itu saya punya beberapa kawan orang Malaysia, orang Jerman juga, dan orang Indonesia yang mereka nih memang secara nilai sangat-sangat bagus lah ya. Bagus gitu. Makanya kalau enggak Senin sampai Jumat, saya hari-hari pagi siang sore ketika forlesung, ketika kelas itu selalu sama mereka. Oh, mepet. Iya, mepet terus. Gimana sih caranya, ini gimana sih? Tipis-tipis, kan bisa Melayu mirip-mirip lah ya. Iya, bener. Mirip-mirip gitu. Oke. Jadi tips itu harus punya teman yang benar-benar giat lah belajarnya ya. Giat. Kecuali kalau kita memang udah terbiasa dari kecil belajarnya sendiri semuanya. Oke. Kalau saya kan kebetulan lebih enak focus group discussion gitu ya. Itu lebih enak gitu kita ngejawabnya. Ada pernah bikin project nggak sih dulu? Sering Mas. Sering. Salah satunya itu kita bikin semacam Tamiya tapi from scratch. Oh. Gitu. Jadi kita bikin dulu dari, kalau di sini namanya apa ya? Gambar teknik ya. Ada gambar tekniknya dulu, namanya Technisches Zeichnen. Itu kita gambar dulu, habis itu kita aplikasikan ke 3D-nya, ke AutoCAD. Dari AutoCAD nanti ada mesinnya juga di buat cetak. Satu mesin CNC juga. Oh, CNC ya. Ya, itu pembuat baut-bautnya, rodanya, rollernya segala macam. Berarti di-convert dong, kan kalau aslinya mobil misalnya berapa senti dibandingkan gitu? Dibikin skala kecil. Gitu. Itu salah satu praktek yang itu nggak ada nilai loh Mas. Nilai? Jadi praktek itu kita harus berhasil demi untuk kita bisa mengikuti ujian. Oh, tapi nggak ada nilai? Nggak ada nilai. Nilainya hanya lulus atau enggak. Tapi sebenarnya nggak terlalu se-advance itu. Mungkin saya juga karena udah belajar juga kali ya. Jadi kali ini. itu sebenarnya grup tapi. Grup. Itu grup. Itu nggak bareng. Itu nggak sendiri-sendiri. Itu grup bertiga berempat. Jadi kita juga bisa kerjasama. Sangat-sangat aplikatif kok dari apa yang kita pelajarin juga. Jadi nggak terlalu ngawang juga gitu. Dari apa yang kita pelajarin 90% juga bisa langsung kita aplikasiin. Ilmunya tuh benar-benar kepake ya langsung ya. Betul. Terus ada yang bikin ini nggak? Frustasi waktu itu bikin, waduh project ini susah banget, ada nggak? Banyak. Hampir semua hampir di perkuliahan, kalau ini jangan diambil negatif ya, tapi hampir di semua aspek dalam perkuliahan itu menurut saya challenging sih Mas, nggak gampang gitu. Karena ya kita juga pertama harus tahu juga nih dari cara-caranya lah. Ini kita mengikuti patternnya lah bisa bilang. Kalau verlesung atau kelas tuh kayak gimana, ini kalau misal praktikum tuh kayak gimana, nilainya tuh berapa, segala macem. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu nih, dan karakteristik dosen juga kalau bisa kita harus tahu juga tuh. Dari situ pada saat praktikum stres atau enggak udah pasti Mas, karena itu menurut saya ya, itu pasti karena sangat-sangat banyak aja aspek yang harus kita masukkan dalam otak gitu. Itu sangat berbeda sih menurut saya sama yang ada di Indonesia yang lebih banyak teori pada saat SMA gitu kan. Saya mempelajari itu kan mungkin 80-90% itu lebih ke teori. Tapi di saat di sana, apalagi terutama pada saat ujian ya, itu menggabungkan semua aspek yang ada dalam hanya kurun waktu 4 bulan. Terus semester cuma 4 bulan Mas. 4 bulan, jadi dari kelas ada beberapa, saya juga lupa, ada banyak, ada praktek juga, lalu ada Hausarbeit atau PR yang harus kita kerjain juga setiap minggunya. Di semuanya ada dulu namanya, saya lupa nama Jermannya apa Mas, tapi ini tuh semacam kayak buku dari ulangan-ulangan zaman dulu gitu Mas, ujian-ujian di tahun 90-an itu sampai kita pelajarin tuh sampai sekarang di tahun 2000 berapa waktu itu, 16, 17 gitu ya. Dan itu pun setelah kita pelajarin semuanya ternyata nggak selalu
keluar semua di dalam ujian itu. Ya, jadi itu yang sebenarnya bikin stres. Makanya menurut saya yang tips yang paling oke adalah kita punya group discussion kita sendiri gitu. Kalau kita telepon oke lah, kita langsung datang gitu ke apartemennya buat kita belajar. Belajar sendiri soalnya saya stres juga mas. Waktu itu sempat saya nanya juga sih di yang segmen pertama gitu. Nanya ke warga lokalnya ini menurut mereka susah atau enggak. Surprisingnya menurut mereka juga susah juga gitu. Saya kira karena kena bahasa gitu, tapi karena ternyata memang kurikulumnya mas, akademisnya yang memang susah. Masuknya mungkin cenderung gampang, keluar yang susah. Keluarnya ya. Keluar yang susah. Mas. Ada perasaan pengen balik gak ketika banyak tugas gitu? Di awal mas. Itu udah penyakit orang Indonesia kali ya, atau orang yang merantau ke Jerman terutama, itu pasti ada siklusnya mas. Biasanya dari 3 bulan pertama itu kayak saya ceritain yang saya dan teman-teman saya dulu aja deh. Yang lain saya mungkin nggak tahu. 3 bulan pertama itu pasti ada yang homesick dan pengen pulang. Dan beneran mikir gimana ya kalau pulang ya. Aduh, udah amat malu deh. Gimana segala macam karena semuanya udah berbeda mas. Kehidupan kita 180% berbeda, 180 derajat berbeda dari yang di Indonesia, apalagi orang-orang yang tinggal dengan ART gitu ya. Wah itu udah pasti langsung shock banget. Dari kehidupan 24/7-nya ini udah pasti berbeda banget. Terus dari pelajarannya, dari semua-muanya sendiri itu udah berbeda banget. Itu pasti 3 bulan pertama nih, aduh kayaknya nggak cocok deh buat gua. Itu pasti banyak tuh mas, penyakitnya tuh. Nah udah 3 bulan biasanya udah terbiasa nih, udah masuk stud call juga, udah masuk college. Lalu masuklah ke semester 1, semester 2, masuklah ke kuliah. Nah di saat kuliah inilah baru mulai ada lagi gitu. Aduh susah banget nih, apakah pindah jurusan? Bisa mas, tapi ya ngulang dari awal lagi. Capek lagi. Tapi ya gitu mas, kalau misalnya memang kita nggak lulus di satu matkul ini, ya mau nggak mau kita harus pindah jurusan. Ada batasan nggak sih berapa kali kita harus ngulang matkul itu? Di general mas, pemerintahnya aja ngasih waktu. Kalau di Indonesia kan 6 tahun ya, di sana 10 tahun kita berkuliah. Padahal secara semester sih sebenarnya sama kayak di Indonesia, 7-8 semester. Bahkan ada yang 6 semester juga. Dari situ setiap mata kuliah diberikan peluang atau diberikan kesempatan itu maksimal 3 kali ujian. Jadi kalau semester ini kita ujian nggak lulus, boleh semester depan ujian lagi. Nggak lulus lagi, semester depan boleh ujian lagi. Ini lah chance nih. Kalau misalnya nggak lulus lagi, kita DO. Di DO dari fakultas tersebut, dan kita kalau mau kuliah di Jerman lagi harus ngulang dari awal dan nggak boleh masuk ke dalam fakultas yang ada mata kuliah tersebut. Misalnya kita nggak lulus matematika 1, kalkulus 1, ya udah kita nggak boleh masuk jurusan yang ada matematika 1. Jurusan yang lain lagi dari awal. Dari awal berarti. Ekonomi kah atau apa? Kan kalau dari teknik ekonomi harus ngulang stud call aja. Karena studnya beda. Kalau mau teknik kita ngambilnya tech course, teknik course. Benar beda. Kalau kita mau ekonomi ngambilnya W course, Wirtschaft course. Ada G course, ada medicine, ada dokter. Harus benar-benar dari Indonesia itu kita mantepin diri ya. Harus mantepin diri. Itulah kenapa kita harus dari awal itu persiapan yang matang secara bahasa dan persiapan secara, jangan lupa juga secara akademis. Itu kita kalau misalnya mengambil teknik ya gimana matematika, fisika, kimia kita gitu. Kalau kita rasa nggak terlalu ya kita di bawah rata-rata mulu nih, ya itu harus dipertanyakan lagi tuh menurut saya. Tapi kalau memang sudah yakin kita juga udah menguasai ya silakan. Jadi jangan harus sadar diri lah ya. Harus sadar diri. Saya juga nggak mau mematahkan semangat juga gitu. Ini malah untuk men-challenge orang-orang yang mau ke Jerman. Ya harus dimantapkan dari Indonesia. Kalau mau setahun persiapan dulu ya nggak apa-apa, setahun dulu gap year. Daripada di sana kita juga bingung-bingung sendiri gitu. Di sana itu ada ininya nggak sih, persatuan pelajar atau tuh komunitas-komunitas yang bikin Mas Farhan itu kalau awalnya kan stres lah ya, terus bisa semangat lagi. Kalau komunitas itu setiap negara udah pasti ada mas, PPI-nya, Persatuan Pelajar Indonesia. Dan ternyata di Jerman itu selain ada PPI Jerman, itu ada PPI di setiap kotanya. Terutama kota-kota besar atau kota yang spesifik orang Indonesia ini banyak, mau dari orang kerja, orang kuliah ataupun student yang masih sebelum kuliah gitu, SMA gitu. Nah
di kota saya, di kota Aachen, kebetulan orang Indonesia ternyata banyak sekali Mas. Saya juga baru tahu itu. Mungkin karena banyak orang yang punya role modelnya Pak Habibie kali ya. Tahu Pak Habibie di Aachen, jadi banyak yang berkuliah dan tinggal di sana gitu, for good, nggak pindah warga negara juga bahkan gitu. Nah, PPI saya di sana, alhamdulillah waktu itu saya juga emang orangnya senang berorganisasi. Jadi dan waktu itu senang olahraga juga. Jadi waktu itu saya masuk ke anggotaannya PPI. Itu seru Mas, orang-orang Indonesianya dari berbagai background, dari berbagai kota di Indonesia asalnya. Itu jadi banyak belajar juga gitu dari secara culture-nya. Dan saya juga baru tahu beberapa nama-nama kabupaten, nama-nama kota di Indonesia yang saya ada ya ternyata dari yang culture-nya seperti ini. Oh ternyata orang dari Kalimantan Tengah tuh seperti ini, dari Papua tuh seperti ini. Itu seru Mas. Lalu ada yang kedua, hobi untuk diri sendiri. Itu penting banget Mas menurut saya. Karena kalau kita dalam kurun 5 tahun, 6 tahun kita hanya belajar aja, itu stres juga Mas. Stres juga. Dan juga yang kedua adalah jalan-jalan Mas. Udah pasti orang Indonesia sih nggak kenapa hobinya jalan-jalan Mas. Ya memang kan sekarang lagi rame ya hashtag kabur dulu aja. Jadi memang hashtag kabur dulu itu memang bagus gitu ya. Akan namanya kabur dulu, bukan kabur terus kan? Betul, kabur dulu. Nah, kabur dulu, belajar dulu. Nah, belajar dulu di negeri luar orang. negeri. Betul. Nah, nanti balik lagi ke Indonesia untuk membangun Indonesia lebih Betul. baik. Setuju. Keren banget. Masalah nih. Belajar dulu, nyari pengalaman, cari insight-insight gitu ya. Balik lagi ke Indonesia untuk membangun negeri. Cari perspektif yang sebenarnya di Indonesia tuh nggak ada, tapi sebenarnya bagus. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia Itu saat yang ini ya. dibutuhin. Oke, mudah-mudahan negara Indonesia tuh semakin lama semakin baik dan di negara Indonesia emas di 2045 itu mudah-mudahan terwujud ya. Terjadi betul. Amin. Nah, sekarang Mas, sekarang ngobrol masalah terkait dengan ini. Kan Mas pernah kerja sampingan ya? Pernah. Oke, nah itu paling banyak kerja part time itu di Jerman untuk khusus ini ya, mahasiswa ya? Mahasiswa Indonesia terutama ya. Apa sih yang paling gampang gitu lah? Yang agak lucu ya, terutama untuk laki-laki itu ternyata yang paling banyak untuk part time adalah kerja di pabrik. Ngangkat-ngangkat Mas. Kerja di pabrik coklat lah, pabrik alat perkakas, pabrik. Kenapa? Karena gaji gede Mas. Gaji gede. Jadi di sana itu cukup fair Mas di semua industri. Terutama di pabrik bahkan itu memberikan gaji yang memang kalau misalnya yang sesuai dengan effort kita gitu. Jadi kalau memang kerja kita lumayan kasar, lumayan capek, ngangkat-ngangkat berapa puluh kilo gitu kan bareng-bareng segala macam, itu digajinya juga sepadan. Jadi bukan hanya berdasarkan jam? Bukan hanya berdasarkan jam. Jadi di sana tuh bisa karena kita diberikan waktu 20 jam seminggu, pemberi kerjanya pun juga mengerti. Oh ini student ya udah kerja hari ini aja ya, hari Sabtu tapi 8 jam. Gitu. Atau Sabtu Minggu 8 jam biar 16 jam gitu. Jadi udah pasti di screening juga sama pemberi kerjanya. Gitu. Surprisingly di sana. Tapi saya juga pernah mencoba hanya sehari, tapi saya kayaknya lebih enak untuk kerja sebagai waiter atau yang lain-lain gitu. Pernah ngalamin jadi di pabrik? Sehari doang. Jadi apa? Waktu itu 2 hari bahkan. 2 hari ya kayak. Waktu itu saya pernah ngangkat-ngangkat selama 8 jam Mas. Sebenarnya enak sih. Di sana kan per jamnya minimal 10 euro. 10 euro pada saat itu mungkin 16.000, jadi 160.000 rupiah per jam. Oke, dikerja kalau 8 jam. Tapi itu minimal 10 euro pada saat saya waktu minimal itu Bu? Minimal. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Saya waktu itu di pabrik Lindt, kebetulan pabrik besarnya coklat Lindt, LINDT itu Lindt, itu di Aachen. Itu saya kalau nggak salah dapat sekitar 13 atau 14 euro per jam. Tapi padan Mas memang sama. Hari pertama ngangkat-ngangkat, hari kedua agak enak tapi bosen Mas. Hanya stiker-stikerin kardus aja. Tapi 8 jam ya. Bete juga. Ya enak sih coba digini doang, stiker kayak semacam pakai alat lakban gitu. Oh iya paham. Tapi ini stiker lakban gini. Terus jadi Mas Farni itu selama kuliah ya fokus kuliah aja. Oke. Jadi ini tips ya buat teman-teman ya. Jadi sobat outcast tuh kalau pengen kerja ataupun kerja sampingan lah ya di Jerman, kalau lagi kuliah mending ngambilnya pas liburan. Kalau memang bisa, memang kiriman masih lancar. Itu lebih baik kuliah aja. Karena kuliah 100% aja itu udah susah. Gimana dengan pembagian waktu aktivitas yang lain, yaitu kerja.
Ini Gitu. tips dari Mas Farhan yang biar lebih aman lah ya gitu Lebih ya. aman, Cuman betul. kalau kiriman finansial belum aman, ya lebih baik silakan. bagi waktu, manajemen waktu aja Yang antara penting manajemen waktu kuliah yang baik. sama kerja ya. Gitu. Kalau bisa di weekend aja kerjanya silakan. Gitu. Asal jangan mengganggu kuliahnya karena kan jangan lupa sama tujuan awal kita untuk berkuliah di Jerman. Lanjut lagi tadi saya akhirnya saya kerja part time-nya akhirnya di restoran-restoran Mas. Di Jadi apa restoran pernah di restoran Korea jadi asisten chefnya gitu. Wih, yang cuma keren. goreng-goreng segala macam di restoran Korea. Terus saya juga pernah jadi orang yang bekerja di es krim gitu, gelato. Itu saya pernah jadi waiternya, pernah yang ngambil es krim yang biasa di Indonesia tuh kayak di saya nggak usah nyebut merek juga lah, pokoknya di yang ngambil terus kita serve gitu, sampai akhirnya itu cuma berlangsung seminggu, sampai akhirnya saya dipercaya di belakang itu adalah di mesin es krim. Saya nggak pernah tahu ada yang namanya mesin es krim Mas, jadi itu dari cairan masukin hanya kurun waktu 2-3 menit langsung jadi es krim. Saya nggak tahu, mesinnya gede banget Mas, mesinnya gede dan ngomongin harga, kenapa nggak sembarangan orang ternyata dikasih ke situ. Karena ternyata dari mesin es krim itu saya lupa mereknya apa, itu harganya 400 juta Mas. Beli mobil ya. Makanya kayak, oh ini mesin paling berapa? 50 juta mungkin ya. Makanya selama 5 tahun berjalan, itu cuma satu orang yang, selain bosnya ya, itu cuma satu orang yang handle, karena ya salah-salah ya rusak, maintenance-nya juga mahal gitu. Mas Farhan tapi dipercaya. Akhirnya dipercaya karena Luar mungkin biasa. kita kuliah di Teknik mesin. Rusak Padahal nggak ada ngaruhnya juga. Rusak tanggung jawab sendiri juga tuh Mas. Tapi alhamdulillah nggak aman ya. Aman. Oke. Saya waktu itu sampai berapa ya? 6 bulan kalau nggak salah kerja di Oh, sana. lama ya lumayan. Iya. Sebenarnya untuk part time tuh banyak banget Mas. Asal kuliah Jerman bener ya. Asal di kuliah di Jerman. Tapi gajinya lumayan di part time. Sama Mas, minimal 10 10. dolar. Oh oke, lumayan deh. Minimal 10 Tapi dolar. cukup gak sih buat biaya hidup? Sangat cukup Mas. Sangat cukup Kalau ya? bisa kita hitung Ah. secara kasar, tadi maksimal 20 jam per minggu. Oke. Berarti kan 20 euro Oke. kita dapat per minggunya. 20 euro aja itu kan ya sekitar 300-400 ribu. 400 ribu rupiah gitu per minggu, dikali 4 udah 1,2. Itu untuk tambahan kita makan sebulan aja bisa Mas sebenarnya. Oke. Worth it lah ya. Worth it banget gitu. Tapi kalau untuk rent ya harus bayar sendiri, beda lagi itu. Ini istilahnya buat ya biaya hidup, survive buat makan lah ya. Survive Buat buat nama-nama makan. jalan-jalan. Sangat-sangat menambah Oke. jajan itu Mas untuk per bulan gitu. Oke, nah katanya pernah ini ya apa jasa-jasa apa tadi itu bagasi atau Oh iya benar. apa? Itu orang Indonesia tuh emang unik-unik Mas. Emang Apa ada emang? aja akalnya. Jadi Indonesia pasti ada pulang kampungnya lah. Oke. Pulang ke Indonesianya mau setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Nah, kebanyakan dari mereka itu biar apa ya istilahnya? Reimburse Mas. Reimburse tiket kita yang harganya mungkin 500 euro, 600 euro itu dengan cara menjual bagasinya mereka. Jadi ketika kita perjalanan Oke. dari Jerman, contoh dari Frankfurt gitu ya, Frankfurt ke Dubai Indonesia, itu kan kita ada batas maksimal bagasinya. Ya. Entah 20 kilo atau 30 kilo. Itu biasanya orang-orang itu pasti mengosongkan bagasinya. Barangnya dia paling cuma 2-3 kilo, 5 kilo lah maksimal. Sisanya dia jual. Ada nggak nih orang-orang Indonesia di Jerman yang mau nitip barangnya untuk sampai ke rumah tujuan? Atau oleh-oleh Oke. yang dia lagi nggak bisa pulang nih tahun ini, tapi dia pengen ngasih oleh-oleh ke orang tuanya. Ya udah, dijual lah bagasinya sama si orang yang mau jalan ke Indonesia ini. Saya juga beberapa kali Mas kayak gitu Mas. Dijual per kilonya, kita jual lah 10 euro, kita jual lah 12 euro Kilo. per kilo. Ada nih orang mau nitip barang, sepatu misalnya, ada sepatu ya dulu zaman-zaman orang-orang suka tren-tren sepatu gitu kan, yang nge-hype gitu, sneakers gitu, ya udah nih misalnya sepatu sekilo atau 2 kilo, kita beli 2, ya udah 2 kilo kita. Nah, dan itu bisa kita jual di di komunitas Facebook juga. Kita ini aja broadcast di PPI, grup PPI, WhatsApp PPI atau di Facebook, udah pasti kejual Mas. Full udah pasti. Ya udah nanti kita meeting pointnya di bandara ini ya, ini itu segala macam. Ya udah dari Jerman ke Indo itu kita akhirnya bisa lah kira-kira sepertiga uang tiket tuh kebayar tuh dijual bagasi. Nah lalu dari Indonesia ke Jerman itu juga kita nggak usah banyak-banyak tuh.
Kita isi aja 10 kilo di bagasi kita, sisanya orang-orang yang Menitip. mau nitip-nitip. Nitip dong rendang buatan nyokap gue 5 kilo nih, oh yaudah segini ya. Nitip dong makanan ini, nitip. Udah akhirnya bayar Dicuan ya? sepertiga tiket dicuanin. Ada aja otaknya mas orang Indonesia tuh. Sepertiga, bahkan setengah mungkin bisa. Jadi kalau kita ngelihat di Facebooknya sampai sekarang masih jalan nih mas, Facebooknya PPI itu banyak banget yang kayak jual bagasi tanggal sekian Jerman ke Indo atau Indo ke Jerman. Itu banyak mas, akal tuh banyak banget. Salah satunya lagi ada orang Indonesia yang udah lulus Tutkol mau pindahan kampus gitu, atau terus dia dari dorm mau pindah apartemen, pindahan barang-barang dong. Oke. Ya, itu jasa-jasa orang-orang Indonesia tuh pasti dibutuhin tuh. Udah ntar per jamnya segini ya. Per jam angkut-angkutnya. Untuk angkut barang, bawa-bawa ini apa segala macam, minta tolong. Jadi gotong royongnya itu hanya bisa sama orang Indonesia mas. Tapi bayar. Ya, juga. Karena kan kalau sendiri capek juga mas. Iya sih benar. Tapi itu dikasih berapa biasanya? Kalau misalnya untuk pindah-pindahan, ya kalau misalnya temen banget sih ada aja yang cuma ngasih makan mas. Cuma ngasih makan. Ya kalau misalnya kita bilang di PPI gitu ya mungkin kasih 5 euro per jamnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya peluang untuk cari sampingan sebenarnya banyak ya. Banyak banget mas, kita mau ke restoran, kita mau ke, agak jarang sih yang ngambil sampingan itu di perusahaan yang proper gitu, korporasi gitu. Itu biasanya yang udah semester tinggi itu biasanya, yang emang butuh magang untuk mengaplikasikan atau untuk syarat nanti ketika mereka udah lulus pengen langsung kerja. Agak jarang untuk di korporasi gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kerja part time nih, ada nggak sih yang kerjaannya itu fleksibel banget, yang ya kita nggak terlalu mengganggu lah kuliah lah gitu? Kan sebenarnya saya juga kuliah nggak tiap hari mas, dalam seminggu mungkin 3 atau 4 kali, itu kan semester 1, semester 2 ditentukan, tapi semester 3, 4 dan seterusnya kita yang nentuin. Per semesternya kita mau berapa mata kuliah, jam-jamnya juga kita bisa nentuin. Mau satu hari Senin kita full kosong juga bisa aja. Itu di semester 3 dan 4? Kalau saya mulai dari semester 3. Oke. Saya lupa 2 atau 3 yang kita tuh ngatur sendiri. Udah gitu. fleksibel lah gitu ya? Fleksibel. Nah, jadi dari manajemen kuliah itu barulah kita mencari pekerjaannya yang kira-kira sesuai. Salah satu yang paling terkenal juga pekerjaan part-time yang saya tahu ya, terutama untuk para wanita gitu ya, itu sebagai nanny di sana. Kita menjaga anak-anak kecil, anak-anak bayi yang baru umur 3 tahun, batita gitu ya, karena orang tuanya bekerja. Jadi sebagai apa ya, kalau babysitter lah bisa dibilang, babysitter. Itu gajinya juga nggak main-main juga mas. Kalau sekarang mas lihat, itu banyak mas kalau di TikTok gitu, nanny atau au pair. Au pair kan memang pakai program au pair. Kalau ini memang kerja sampingan tapi ya dampingin anak-anak keluarga di Jerman lah ya. Iya betul. Oke, gajinya lumayan juga. Lumayan juga mas, malah cenderung lebih besar itu, karena butuh tanggung jawab lebih kan. Untuk kita ngasuh anak, ngasuh sih nemenin sebenarnya. Kalau sini kan babysitter kan ngasuh segala macam. 15 euro mas, 15 sampai 20 euro per jam. Biasanya berapa jam tuh sehari? Pas kerja aja? Tergantung dari pemberi kerjanya, tergantung dari orang tuanya tersebut atau agensi yang menaungi tersebut. Itu bisa aja dalam seminggu 3 kali misalnya, dalam satu hari ini 6 jam. Lumayan ya. Lumayan, 15-20 euro. 20 euro kalau kali 20 jam aja misalnya per minggu kan udah 400 euro. Oke. Ini menarik ya. Menarik ya memang bisa, tapi ada yang ini juga mas, ada yang resikonya cukup besar juga. Dalam arti banyak sekali yang saya temuin orang-orang Indonesia yang keasikan kerja. Kenapa tuh? Lupakan kuliahnya. Karena duitnya mas. Karena gajinya udah enak, bisa menghidupi pula, bisa liburan juga dari hasil kerjaannya dia, dan bahkan kita bisa ngajuin juga ya visa untuk penambahan visa kerja juga gitu. Jadi selain kita student tapi student plus kerja juga gitu. Jadi lebih dari 20 jam lah kalau nggak salah. Nah di situ karena hidup udah bisa enak, kuliah juga masih berantakan gitu kan, banyak sekali mas kasus-kasus seperti itu. Akhirnya ya udah kuliah ditelantarin, dia kerja aja, udah kerja fokus.
Oke, jadi harus benar-benar kita tuh kalau mau benar-benar kuliah harus benar-benar fokus, tapi kalau mau kerja harus dibagi part time ya. Betul, kalau bisa part time-nya kalau di weekend aja sih. Oh, oke, menurut itu saya. tipsnya ya dari Mas Farhan ya. Oke, ngomong tadi liburan ya. Ya, Nah, gimana sih dia kan ya namanya udah kerja sampingan kuliah pasti kan capek. capek bosan jenuh Bener. lah ya. Nah, itu liburannya gimana tuh di sana? kalau ngomongin liburan di EU ya, di Eropa, itu enak banget Mas. Karena semua sistem transportasi itu terintegrasi Mas. Connected semua. Mau kita naik bus, naik kereta, dulu ada namanya itu BlaBlaCar Mas. Belakang apa tuh? BlaBlaCar. Jadi ada aplikasi, ada websitenya. Itu adalah orang Jerman nih misalnya punya mobil. Contoh kasusnya, Jerman punya mobil, dia dari kota Aachen mau road trip pulang kampung misalnya ke Berlin gitu, waktu misalnya 8 jam. Nah beliau ini nggak mau sendiri, dia jual lah seat mobilnya dia untuk orang bisa nebeng tapi bayar. BlaBlaCar tersebut, oh ya bisa nih tanggal sekian naik mobil, ya udah bayar ya mungkin per tripnya kali ya segini harganya. Itu jauh lebih murah Mas dari bus, kereta, pesawat segala macem. Mirip kayak travel lah gitu. Kayak Ya. travel bener, tapi ini mobil pribadi. Mirip tadi ya. Oke. Gitu ya, travel pribadi lah dia bilang. Karena mungkin bosen juga kan, karena kalau di sini kan enak ya, kita perjalanan luar kota juga banyak ijo-ijo, ada gunung lah apa segala macam. Kalau ini lurus aja highway-nya tuh, autobahn namanya. Autobahn ya. Autobahnnya tuh lurus aja, kan takut ngantuk juga Iya. atau gimana. Itu satu. Yang kedua, selain sistem transportasi yang terintegrasi, harganya murah Mas, asal kita persiapan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Dari jauh-jauh hari ya sebenarnya sama sih kayak di Indonesia juga, kita mau ke mana, ke Bali gitu, kita beli tiketnya mau besok sama yang mungkin bulan depan mungkin ada sedikit lebih murah. Oh iya. Tapi kalau di sana bedanya jauh Mas, kalau kita beli hari ini atau untuk besok sama kita beli untuk bulan depan atau 3 bulan lagi, itu jauh harganya lebih murah. Oh. Gitu. Dan ada lagi nih orang-orang Indonesia yang banyak banget akalnya. Kita pasti cari-cari celah yang memang, contoh kita dari Jerman, kita mau liburan, capek di negara Jerman sendiri, kita mau keluar negeri di sana kan tinggal pakai visa kita sendiri kan. Itu udah bisa ke satu Eropa kan. Iya. Mau Belanda tapi nggak mau mahal, ya udah kita naik bus aja deh, nggak apa-apa 8 jam 10 jam tapi harganya cuma 200.000 perak. Ya udah kita nginep di mobil tidur gitu. Atau yang kedua, ini pasti orang Indonesia juga tahu nih, Apa tuh? naik pesawat, udah pesawat termurah di Eropa, namanya Ryanair. Ryan RYAN, Oh, oke. Ryanair, yang katanya sih rumor-rumornya, saya juga beberapa kali naik sih, itu kayak landing dan take off-nya tuh udah pasti nabrak-nabrak apa sih macam ya, karena ekonomi banget gitu. Kita dari Berlin, dulu saya pernah dari Berlin mau ke Paris gitu kalau nggak salah, itu naik Ryanair Mas, itu murah banget, itu nggak nyampe 300.000, padahal itu kayak dari Jakarta mau ke Thailand gitu kali ya, kan jauh 300.000, nggak beli 300.000 perak gitu kan. Nah itu kita harus pintar-pintar juga. Oh kalau kita udah tahu nih, udah mau summer nih 3 bulan lagi, udah mau liburan, ya udah kita tentuin tujuannya, dan terserah mau sendiri atau mau sama temen-temen, ya kita tinggal cari tuh transportasinya. Terus cari juga tempat penginapan, juga cari aja di Facebook Mas, orang Indonesia juga banyak yang kita mau pulang ke Indonesia nih, rumahnya disewa gitu misalnya. Oh. Banyak Mas, saya tuh banyak banget sebenarnya. Berarti ketika kita mau liburan dan sebagainya itu komunitas tuh penting ya? Sangat penting. Oh. Dan apalagi kalau kita ke Belanda, ke Perancis, ke Belgia, kemanapun itu yang sudah pasti ada PPI-nya, itu jadi juga kita lebih aman juga kalau kenapa-kenapa ya ada yang kenal, paling nggak 1 orang. Oh. Warga Indonesia di sananya. Maksudnya saya sering kontak-kontakan gitu ya kalau mau jalan-jalan ke Beberapa Belanda. kali Mas, karena kan saya juga PPI juga kan. Oh, Jadi iya. PPI adalah mungkin 6 bulan sekali itu ya gathering lah. Waktu itu via Zoom kali ya, saya juga lupa tuh. Kayak apa? Skype kali ya, atau FaceTime gitu. Ya, antar kota, antar negara gitu. Oh. Jadi ada yang kenal satu Ada dua yang ya. kenal 1-2 paling enggak gitu. Biar kita juga tahu sebagai, ya mereka bisa dibilang warlocknya lah ya, udah 5 tahun di sana. Kalau kita ke Amsterdam misalnya, ini yang enak kemana aja sih makan makanannya, yang murah kemana aja sih, enak aja dibaca. Tapi juga kita juga persiapannya mateng gitu. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau Masjid pengen yang bagus
bagus di mana sih kalau di Wajib sini? wajib ini ya, berarti harus wajib punya kontaknya dulu berarti ya. Kontak. Oke, Atau ya kita so asik aja mas di So asik? di Facebook gitu. Oh. Kayak saya belum mau kesini nih, ada nggak ya di forum-forum Facebook gitu. Kira-kira musola yang enak di mana ya kalau saya nanti mau kesini. Terus makanannya yang enak di mana. Terus Airbnb atau hotel yang enak daerah mana. Kan kita nggak tahu kan. Itu di Facebook dulu Mas. Dulu di Facebook kan dulu belum terlalu TikTok mana ada kan, Iya. belum ada. Instagram juga belum terlalu gimana. Kalau nggak salah sampai sekarang Facebook masih berjalan kok mas. Masih aktif itu ya. Masih aktif forum-forumnya. Berarti ini ya penting banget buat teman-teman sobat Otka yang studi di Jerman gabung komunitas-komunitas seperti itu ya. Terus Wajib ya. Apalagi kalau ikutan PPI itu enak banget ya punya Betul. jaringan ya. Betul. Oke. Dan juga jangan lupa komunitas Jermannya. Terserah itu mau tentang hobi kulineri itu juga Komunitas Jerman itu ada. kayak gimana contohnya? Komunitas agama ada, komunitas hobi-hobi olahraga saya juga pernah bola sama orang-orang Jerman. Komunitas yang kayak gitu-gitu aja mas. Pertama untuk melancarkan bahasa, yang Oke. kedua sama aja kita kan di kota kita juga pasti di Aachen gitu misalnya pasti ada 1-2 spot yang kita nggak tahu itu ternyata ada iya. karena kita bukan orangnya kan. Terus ada 1-2 tempat makan yang ternyata enak banget dan murah tapi kita nggak tahu karena terpencil. Itu kan pasti ada benefitnya juga lah mas. Oke, Ya, untuk oke. kita bergaul lah. Ternyata di Oke. situ gunanya gitu mas. Luar biasa, ini masih panjang lagi ya cerita dunia liburan. Nah nanti mungkin kedepannya kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman terkait dengan liburan nih gimana. Biar kan orang-orang di Indonesia pada bilang wah capek kerja terus, capek kuliah terus, kita harus jalan-jalan dong gitu. Nah nanti akan kita bahas gimana jalan-jalan wisata di Jerman. Ataupun teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, misalnya Kak Irman di Cerita Otka pengen cerita tentang apa, boleh ketik di kolom komentar ya. Ataupun misalnya punya saudara yang pengalaman di Jerman atau dimanapun, misalnya di Cina ataupun di Jepang, boleh ketik di kolom komentar biar saya panggil atau undang di sini untuk ngobrol bareng di Cerita Otka ya. Oke, bagi teman-teman yang pengen konsultasi juga terkait dengan studi dan karir di dalam maupun luar negeri, boleh klik link yang ada di bio untuk konsultasi lebih lanjut, baik untuk persiapan kursus maupun untuk studi dan karirnya. Baik, terima kasih Mas Farhan atas kunjungannya. Terima Jangan kasih pernah juga. bosan. Nggak akan pernah bosan mas. Seru banget mas untuk Oke. ngobrol sama Silman dan Otka juga. Oke, luar biasa. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah nonton juga. Saksikan terus Cerita Otka dan saya Ilman. Sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya.